Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu arsil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna marasida umrina wa a'idna min anfusina wa min syai'i a'malina. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wasbil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah man ata'ani yadkhulunal jannah wa man asani faqad aba. Yang saya hormati, yang saya muliakan Kiai Anwar, para ulama, ibu-ibu sekalian, calon-calon penghuni surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak manusia yang Allah hidupkan di kawadanan, Allah telah pilih kita, Allah telah mudahkan kita untuk duduk dalam majelis taklim, duduk dalam majelis ilmu. Majelis taklim, majelis ilmu seperti ini, Nabi sampaikan, ulama beritahu, Allah akan cucurkan rahmat kasih sayang. Allah akan berikan sakinah ketenangan jiwa. Allah akan bangga-banggakan di majelisnya para malaikat. Dan dosa-dosa ahli majelis seperti ini diampuni oleh Allah SWT. Kita bersyukur sekalian, kita didudukkan di taman-taman surga di dunia. Karena hakikatnya masjid rumahnya Allah ini taman-taman surga. Man alifal masjid alifal Allah. Orang yang cinta sayang pada masjid, Allah akan cinta sayang padanya. Maka kita bersyukur Bapak sekalian, setiap langkah penjenengan ke masjid menggugurkan dosa, naikkan derajat, berikan pahala. Maka kita bersyukur pada pagi hari ini Allah dudukkan kita dalam majelis ilmu, majelis taklim di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu sekalian, sebenarnya saya grogi saya bicara di depan ibu-ibu nih. Saya sudah sampaikan dengan saudara saya tadi. Aku gak iso ngomong nih depan ibu-ibu. Subhanallah. Tapi bersyukur ibu sekalian. Kita semua pasti ingin bahagia. Gini Bapak. Kita semua ingin kemuliaan. Gini Bapak. Kita ingin keselamatan, kejayaan dunia akhirat selama-lamanya. Gimana? Tidak ada satupun manusia, tidak ada pun satu jamaah di hari ini, di depan kita ini, di majelis ini, yang tidak mau selamat dunia akhirat selama-lamanya. Maka Bapak sekalian, untuk kebahagiaan kita, kemuliaan kita, kesuksesan kita, kejayaan kita hidup di dunia yang hanya 67 tahun, akhirat selama-lamanya, Allah telah hantarkan agama Islam ini dengan sempurna. Agama Islam dihantarkan untuk kita, untuk keselamatan kita, kebahagiaan kita, kemuliaan kita, kesuksesan kita, kejayaan kita dunia akhirat. Siapapun diri kita yang mulia, kalau kita mau mengamalkan agama dengan sempurna sebagaimana perintahnya Allah, sunnah Nabi, maka manusia akan selamat dunia akhirat, dia akan jaya kekal selama-lamanya. Napa niku agama? Agama ini seluruh perintah Allah, sunnah Nabi agama. Salat agama, puasa agama, zakat agama, haji agama, seluruh perintah Allah agama, sunnah Nabi agama. Surah, sirah, sarirah yang ada dalam Rasulullah agama. Perkataan, perbuatan Nabi agama. Maka kalau kita pegang dua perkara yang sekalian, Al-Quran dan hadis, maka manusia akan selamat dunia akhirat selama-lamanya. Terutama perkara sholat. Sabda Nabi, as-sholatu khairu maudu.
Sholat ini sebaik-baik amalan dari Allah untuk hambanya. Derajat tertinggi dalam amal sholat. Baik buruknya manusia tergantung sholatnya. Selamat dan celakanya manusia tergantung sejauh mana manusia menjaga sholatnya. Bagaimana cara menjaganya? Wudunya dijaga, rukuknya, sujudnya dijaga, khusyuknya dijaga, tertibnya dijaga. Hari ini banyak umat yang meninggalkan tertib, sehingga kata Nabi, ketika sholat dibuat tidak mencegah perbuatan keji dan munkar, lah sholat, tidak ada sholat. Sholat yang dikerjakan hanya menggugurkan kewajiban saja. Maka sholat ini ada tertibnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u rakiin. Kerjakan sholat kata Allah. Bayar zakat kata Allah. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk berjamaah. Terutama bapak-bapak laki-laki ini. Wajib rukuknya berjamaah di masjid. Kecuali uzur, sakit atau takut. Kalau laki-laki sehat, tidak ada uzur, kemudian tidak sholat berjamaah, dia bukan laki-laki soleh, laki-laki solehah. Paham? Laki-laki solehah, laki-laki perempuan, karena yang sholat di rumah perempuan. Kata Nabi, sebaik-baik wanita sholat di rumahnya, bahkan di kamarnya, walaupun wanita tidak dilarang sholat di masjid sepanjang bisa menjaga fitnah. Tapi wanita sebaik di rumahnya, di kamarnya. Maka rumah-rumah penjenengan semua bagaimana buat musolah untuk sholat penjenengan, untuk amal ibadah penjenengan, untuk hidupkan agama di rumah jenengan. Orang kita ini rumahnya besar-besar, buat satu kamar musolah untuk sholat penjenengan ibu-ibu. Bapak-bapak dorong ke masjid. Kalau laki-laki sehat, tidak ada uzur tadi, sakit atau takut tadi, nggak ke masjid, dia bukan laki-laki soleh, Bu. Kalau suami penjenengan nggak ke masjid sholat berjamaah tanpa uzur tadi, bukan laki-laki soleh, dia laki-laki solehah. La ilaha illallah. Paham, Bu? Paham? Mulai hari ini anak laki-laki yang sudah balik 10 tahun ke atas dorong ke masjid. Suami dorong ke masjid. Nara gelem neng masjid siram manggo banyu. La ilaha. Ini gak main-main. Tertib waktu di awal waktu dijaga, jangan ditunda-tunda. Tertib tempat di mana azan di masjid. Tertib cara berjamaah. Orang yang sholat berjamaah bersama dengan amin-aminnya para malaikat, dosanya diampuni oleh Allah SWT. Dulu sahabiah dulu dengar fadilah ini, laki-laki fadilah sholat berjamaah, protes. Lalu bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Maka subhanallah, penjenengan di rumah karena mendorong suaminya untuk sholat berjamaah, pahalanya melebihi 27 derajat. Ini ada yang mulia. Maka agama ini perlu kita jaga. Agama ini ibarat nyun sewu, tanaman yang ditanam dalam hati-hati kita manusia. Sebagaimana sampean menanam tanaman di halaman rumah jenengan, di kebun jenengan, disirami, dijaga, dirawat, bahkan dipagari. Gimana bagi? Gimana bagi? Agama gitu juga. Agama ini ulama sampaikan ibarat tanaman yang kita tanam dalam hati kita, yang harus kita rawat, kita pagari, kita jaga, kita pupuk sehingga agama wujud sempurna dalam diri kita dan agama bermanfaat bagi orang lain, orang kanan kiri kita, keluarga kita, bahkan umat seluruh alam. Bagaimana cara merawat menjaga agama yang kita tanam? Pertama, dengarkan Bu, dengarkan Pak. Duduk dalam majelis ilmu, masih taklim seperti ini. Ini penjenengan menjaga, merawat agama yang penjenengan tanam dalam hati-hati jenengan. Sudah dirawat, dijaga, dipagari. Bagaimana cara memagari agama yang kita tanam dalam hati kita? Pertama, tinggalkan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Tinggalkan perkara-perkara yang haram. Cara memagari agama yang kita tanam dalam hati kita. Sudah kita rawat, kita jaga, kita pagari. Ada hamanya juga sebagaimana tanaman yang kita tanam di rumah kita. Apa hama yang merasuk dalam hati kita, yang akan menghancurkan agama dalam hati kita? Satu, sifat sombong, iri, dengki, syirik,
dan sebagainya, angkuh dan sebagainya. Ini penyakit. Ketika penyakit tadi datang, apa obatnya? Ketika kesombongan datang, iri datang, dengki datang, maka kata ulama, untuk membasmi penyakit ini yang pertama, segera kembali ingat kepada Allah. Segera bertawakal kepada Allah SWT. Ingat kembali tawakal kepada Allah. Kita hidup di buminya Allah. Kita hidup di kolongnya langit Allah. Kita menghirup udaranya Allah. Kita minum airnya Allah. Tidak pantas ketika kita ini tidak adab kepada Allah SWT. Tidak pantas kita ini tidak taat kepada Allah SWT. Air yang kita minum, airnya siapa, Bu? Air siapa? Buminya siapa? Kolong langitnya siapa? Matahari punya siapa? Punya Allah. La ilaha illallah. Maka kalau kita sudah paham perkara ini, ada perintah Allah yang wajib kita kerjakan, sholat. Hayya ala sholat di panggilan Allah. Kita sudah menikmati kasanah rahmat Allah, tapi Allah panggil kita nggak datang. Masih sibuk dengan sawahnya, masih sibuk dengan kantornya, ibu-ibu masih sibuk dapurnya. Mulai hari ini, ketika Allah panggil hayya ala sholat, hentikan semua dunia, tunaikan haknya Allah. Allah pasti tunaikan hak kita. Sakit gak? Sakit gak? Sakit gak? Nabi sampai akhir hayatnya pesan pada kita semua, ittaqullaha bisalah, ittaqullaha bisalah, ittaqullaha bisalah. Takutlah kepada Allah dalam perkara salat. Takutlah kepada Allah dalam perkara salat. Takutlah kepada Allah dalam perkara salat. Hari ini umat bermain-main atas perkara salat. Berapa banyak warga di kampung kita? Berapa banyak yang ke masjid? Berapa banyak anak muda ke masjid? Yang ada pun sepuh-sepuh. Pengajian ini aja yang ada sepuh-sepuh kok. Gak ada apa betul? Gak ada apa betul? Besok bawa anak muda begini. Ibu-ibu punya kewajiban, sampaikan, datangi rumah-rumah yang ada anak-anak mudanya, bawa ke sini pengajian. Sakit dong betul? Sakit dong betul? Ketika penyakit tadi datang, saya lanjutkan. Penyakit sombong, angkuh, ria, iri, dengki, penyakit tadi. Yang kedua, segera pulang penjara. Ingat akan mati. Mati pasti nomor badan. Pasti nomor badan. 67 tahun umat akhir zaman umurnya kata Nabi. Saya sekarang sudah 57. Kalau 60 tahun tinggal 3 tahun. Kalau 70 tinggal 13 tahun. Bahkan mungkin kurang dari itu. Maka kita kalau orang tentara TNI siaga 1 dalam iman dan amal. Siaga 1 dalam iman dan amal. Kalau polisi, tentara siaga 1 siap menghadapi musuh. Kita hari ini siap menghadapi malaikat pencabut nyawa. Kapan saja, di mana saja. Siap semua? Siap semua? Harus siap. Kapan saja. Bagaimana caranya? Bagaimana 24 jam kita dalam ketaatan kepada Allah SWT dalam amal agama. Sholatnya saya tenanan, ngaji ini saya tenanan, jangan main-main. Setiap napas selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Satu subhanallah kata Nabi, Allah akan jadikan tanaman di surga yang besarnya tanaman. Kuda tercepat 100 tahun baru sampai finish. Satu subhanallah. Tiada hari, tiada waktu tanpa tidak zikrullah. Orang yang berzikir kata Nabi, orang yang hidup insya Allah. Dan orang yang tidak berzikir ialah orang yang mati insya Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Paham? Ini karena banyak ibu, saya sampaikan fadilah wanita. Kata Nabi, sebaik-baik perhiasan dunia wanita salehah. Saya ulangi, jangan buka mata, kuping, tutup mulut. Buka hati. Sebaik-baik perhiasan dunia wanita solehah. Ada emas, ada berlian, ada intan. Apa yang ada di dunia ini masih kalah dengan wanita solehah. Ciri-ciri wanita solehah ahli surga menjadi ratu-ratunya bidadari. Ini bapak-bapak ini nanti kalau dia menjadi ahli surga,
disiapkan 2 juta bidadari surga. Gimana Bapak? Gimana Bapak? 2 juta, nggak ada cemburu lagi jenengan. Umur nggak ada di surga yang tuwek-tuwek yang betul nonton. Nom kabeh, penjenengan dadi nom. Nggak ada yang tua. Umur 30, di bawah 30. Ini bidadari surga. Kerudungnya bidadari katanya lebih baik dunia seisinya. Baru kerudungnya. Masya Allah. Ciri wanita soleh ahli surga. Bagaimana penjenengan seorang istri menjadi ahli surga bidadari? Menjadi ratu-ratunya bidadari. Bidadari sudah cantik, bagaimana dengan ratunya? Pertama, dengarkan. Menjaga sholat di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai Allah? Sholat di awal waktu, sholat tepat pada waktunya. Yang masih muda, ibu-ibu, punya tamu enggak? Punya tamu enggak? Punya tamu yang tidak diundang pasti datang, enggak bisa ditolak. Ojo teko, gak iso. Gak iso. Jangan sudah waktunya sholat sampai sibuk di rumah tangga, di dapur. Datang tamunya, masalah besar. Waktunya sudah sholat, tidak segera ditunaikan, datang tamu sehingga tidak sholat. Ingat, kata Nabi, sekali saja tinggalkan sholat, kerugiannya bagaikan kehilangan seluruh keluarga dan seluruh harta kita. Sekali sampean kehilangan handphone aja pusing 7 keliling. Gimana betul? Satu keluarga seluruh hartanya. Sekali tinggalkan sholat. Mari kita hisap diri kita. Ibu-ibu, berapa akhir baliknya? 9 tahun, 10 tahun. Sudah berapa banyak sholat wajib yang pengen tinggalkan? Hutang sama Allah harus dibayar. Maka 5 waktu ibu qadha, jangan tidak. Mari kita hisap diri kita semua ini. Termasuk saya. Saya 5 waktu selalu qadha. Saya dikenalkan agama ndak umur 38 tahun. 38 ke 15. 23 tahun sholatnya kalah kabut. Maka tiap 5 waktu saya qadha. Ini hutang kepada Allah yang harus dibayar. Mungkin ibu-ibu baru dengar hari ini, itu hutang yang harus dibayar. Yang tahu jenengan kok. Sekarang sampean pikirkan, aku umur 10 tahun gak saiki wis ping piro salat tak tinggal kayak gini. Mungkin gak bisa dihitung. Gini apa gini? Ada yang umur 10 tahun sampai sekarang gak pernah ditinggal salat, angkat tangan. Tak kasih duit. Angkat tangan ayo. Gak berani. Mendi? Kailah handphone tok kayak. Paham maksudnya Bu? Utang pada Allah, ingat itu. Sekali saja tinggalkan sholat fardu, ditenggelamkan ke neraka jahanam, melayang-layang 70 tahun perjalanan. Panas neraka jahanam 70 lipat panasnya di dunia. Maka mulai hari ini sampean kodok jangan tidak. Kapan saja boleh ngodok itu. Kucing aja saking senangnya sampai masuk ke majelis ini. Saking senangnya. Jadi jangan sampai ibu-ibu sudah waktunya sholat. Ada di desa sholat zuhur jam 12, asar jam 4. Monggo saja kalau disepakati. Tetapi untuk kehati-hatian perempuan tadi, sampean sudah punya jadwal waktu. Karena wanita paling mudah kok. Sholat di rumah nggak ada masalah. Dan itu yang terbaik. Sebagai wanita sholat di rumahnya. Bahkan di kamarnya kata Nabi. Walaupun wanita tidak dilarang, sholat di masjid tidak dilarang. Nanti sampean bilang ke sana kemari, Pak Mustafa bilang perempuan gak entuk sholat di masjid. Aku di muka kabeh mbak aku. Paham ya Bu ya? Jaga sholat di waktu, ingat itu. Jangan main-main. Karena saya perhatikan, kita ke masjid kadang-kadang pulang istri belum sholat lagi. Gimana kira-kira? Jangan. Ya. Jaga sholat di waktu. Saya ulangi, jaga sholat di waktu. Jangan ditunda-tunda lagi. Sekarang misal contoh, ibu punya anak semua kan? Anak Masya Allah dilahirkan, dirawat, dijaga, diragati. Sampai celuk, Rene ale, Nduk Renean Nduk, menang ae. Malah lungo deh, malah sibuk dolanan. Kira-kira bagaimana perasaan menyenengan? Ini Allah yang ciptakan kita, yang memelihara kita, yang berikan rezeki. Panggil kita nggak mau datang. Masya Allah, ini adab yang paling buruk. Hambanya Allah. Adab yang paling buruk kepada Allah. Ya apa kira-kira dipanggil hayalah sholat, nggak datang, Masya Allah.
Wajar Pak negeri ini kacau balau. Kenapa? Manusianya nggak taat pada Allah. Berapa banyak laki-laki yang dipanggil masuk masjid? Berapa banyak yang sibuk di luar masjid? Saya merinding. Ini saya cerita tidak ada. Kenapa saya ngomong kencang begini? Saya amalkan. Sejak saya dikenalkan dakwah di Banda Aceh, saya ini korban tsunami Aceh, Bapak Ibu sekalian, yang Allah selamatkan. Sampean lihat di YouTube itu, tsunami datang, masjid berdiri dengan tegap, bangunan kanan kiri rata dengan tanah berkilo-kilo, bahannya sama kok, dari batu, dari semen, dari pasir, tapi rumah Allah dijaga oleh Allah SWT. Allah tampakkan kepada kita semua. Kita yang laki-laki jangan lari dari masjid. Nabi setiap ada bencana, musibah masuk masjid. Saya amalkan, kita tsunami datang, saya dengan keluarga saya masuk masjid. Jadikan masjid di rumah kita, Pak. Allah sudah sampaikan sama kita kok. Innama ya'muru ma syajara man amana bila wa'ala akhir, kata Allah. Sesungguhnya kata Allah, orang yang memakmur-makmurkan masjid, ahli masjid, 5 waktu di masjid, seperti penjenengan ini Masya Allah buat majelis di masjid, dialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah sudah berjanji pada kita, kita semua pasti ingin ahli surga. Gimana Pak? Ada yang tidak mau masuk surga? Katakan. Apa janji Allah? Allah berjanji kepada kita semua, walladzina amanu wa aminus sholihat ulaika asyabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah. Dan dialah orang yang beriman, beramal soleh, penghuni surga selama-lamanya. Semua termasuk kita insyaallah. Ini Allah sudah bocorkan. Kunci sudah dikasih, mau nggak ambil? Syaratnya apa? Beriman lurus kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, tidak menduakan Allah. Tinggalkan syirik-syirik kepada Allah. Karena hakikat la ilaha illallah, itulah keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh, salat kita jaga, puasa kita jaga, zakat kita jaga, haji kita jaga. Kita jaga ini Pak misalnya. Allah sudah berjanji pada kita semua. Salat, paham ya? Tidak ada lagi penjadian bermain-main ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Sejak tsunami datang, Bapak sekalian, Allah berikan kekuatan kami menjaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ini saya tidak riak ya, saya menyampaikan untuk motivasi semuanya. Saya sudah 18 tahun, ulangi 12 tahun di Surabaya. Rumah kami belum pernah buat sujud sholat fardu. Rumah kami sudah belasan tahun, belum pernah kami buat sujud sholat fardu. Mananya apa? Ketika kami di rumah di masjid. Bapak-bapak ada amalan subuh. Hari ini haji berapa bayarnya? Berapa? Haji 40, 50, umroh 30. Ada amalan yang menyerupai dengan haji dan umroh. Apa? Habis subuh jangan pulang, bapak-bapak. Di masjid ada namanya sholat Isra 2 rakaat. Kata Nabi, pahalanya umroh haji sempurna, sempurna, sempurna. Berapa orang yang mengambil? Meluangkan waktu aja nggak kuat kok. Alasan apa lagi sekarang? Allah Maha Adil. Orang yang tidak punya uang, tidak mampu haji, ada amalan yang menyamai dan umroh haji. Apa? Sholat Isra 2 rakaat. Waktunya 1,5 jam setelah waktu subuh. Kalau jam sekarang 5:19 menit. Masya Allah, la ilaha illallah. Kedua, Bu, dengerin. Gak apa-apa nih sampai jam 10 nanti. Kan belum pernah kamu mendengar profesi yang nyampaikan kan? Ustadz, ulama, kiai biasa. Tapi kalau Pak polisi, Pak tentara, luar biasa Bu. Gini Pak Badan? Gini Pak Badan? Saya lihat gak ada yang ngantuk kok, bengong tegang terus. Dua, ingat, tutup aurat dengan sempurna. Sampai tutup aurat dengan sempurna, ini garis fatwa. Ada yang garis takwa, cadar full. Cadar full, ini garis takwa. Jangan sampean, mohon maaf, mencemooh wanita yang full garis takwa. Jangan. Mereka kekuatan luar biasa. Artinya apa? Gak ada masalah seperti ini, tetapi ada derajat yang lebih tinggi dari garis takwa tadi. Full cadar. Tutup aurat sempurna. Kalau sampean sudah tutup aurat, ada kewajiban dakwah lagi.
Sampaikan kepada kaum wanita semua tutup aurat. Kampung kita, di desa kita. Bahkan bagaimana semua wanita Magetan tutup aurat. Mau garis fatwa, mau garis fatwa, monggo. Kemudian yang tiga, ciri wanita solehah ahli surga menjadi ratunya bidadari. Kalau penjara mau jadi ratu bidadari di surga. Yang ketiga, membaca Al-Quran setiap hari. Tidak ada wanita solehah tidak membaca Al-Quran. Satu huruf Allah berikan 10 kebaikan. Alif Lam Mim. Berapa huruf, Bu? Berapa huruf, Bu? Berapa huruf, Bu? 3 kali 10 berapa? 30. Baru pembuka daripada surat. Allah berikan 30 kebaikan. Satu huruf diberikan 10 kebaikan. Walaupun kita membaca Al-Quran terbata-bata, belum fasih baru belajar, Masya Allah, Nabi sampaikan diberikan 2 pahala. Yang pertama pahala bacaannya, yang kedua pahala mujahadahnya mau belajar. Yang ketiga, yang keempat, ciri wanita solehah ahli surga jadi ratunya bidadari. Berkhidmat kepada suami, melayani suami, menyayangi suami, menghargai suami, menyenangkan suami, menjaga harta suami, tunduk pandangan pada suami, jangan melotot sama suami. Yang terakhir, Masya Allah, setiap hari minta maaf kepada suami. La ilaha illallah. Ada ibu-ibu setiap hari minta maaf ke suami? Gedek. Gedek. Mulai hari ini jangan main dengan suami. Ingat, suami pintu surga seorang istri. Sepanjang suami taat pada Allah dan Rasulnya, jangan main-main sampai dengan suami walaupun elek rupani. Ingat, suami ini gudang daripada pahala penjenengan seorang istri. Seorang istri yang mencuci pakaian suaminya, celana dalam suaminya, setiap air yang jatuh dari baju celana dalam suaminya menggugurkan 2000 dosa, berikan 1000 kebaikan. Sampai nyuci pakaian suami enggak? Bu, buatan mesin cuci. La ilaha illallah. Ambil celana dalam cuci. Mau pahala enggak? Coba angkat tangan yang pakaian suaminya dicuci, angkat tangan. Enggak ada? Enggak ada? La ilaha illallah. Ambil. Mau pahala enggak? Pertanyaan itu aja kok. Ingat, pintu surga seorang istri suami. Ridho suami, ridho Allah. Murka suami, murkanya Allah. Sepanjang suami taat pada Allah dan Rasulnya. Seorang istri yang memijat-mijat suaminya, ini ulama sampaikan, sampean mijat ini suami nggak disuruh, Allah berikan pahala 7 tolak emas. 1 tolak emas 12 gram, 83 gram. Sekali sampean mijat-mijat suami nggak disuruh. Ada hari ini ibu-ibu mijat suaminya, ada nggak? Ada nggak? Weh, ya apa Mbak Anwar? Santrinya ya apa ini? Maaf ya, saya setiap tidur dengan istri saya, tidak pernah istri saya tidak memijat saya. Tidak pernah. Saya pun heran juga, kok nggak capek dia. Saya kalau tidur pasti dipijitin saya. Subhanallah, ya apa kira-kira? Tadinya mau saya ajak ke sini. Nggak usah lah, Bu. Subhanallah, tiada hari malam tanpa dipijit-pijit seorang istri. Pak, ada dipijit istri nggak? Nggak ada ya? Gedek juga? Nggak ada? Oh, habis ini pulang langsung sampaikan. Ini ada suaminya ada di sini. Ada. Ada istrinya di sini. Mana yang suaminya ada di sini, angkat tangan cepat. Nggak ada. Wah, itu ibu tuh. Bu, praktek ya. Pulang, maka buat majelis di rumah kita. Majelis taklim namanya. Kita sampaikan keutamaan amal, keutamaan sholat, keutamaan puasa. Bapaknya yang baca, ibunya dengerin. Ketika majelis taklim kita tutup, pasti istri minta sama suami, suami maafkan istrinya, anak-anak minta kepada orang tuanya. Kenapa? Karena majelis taklim dibuat di rumah. Saya habis isya, saya buat majelis taklim dengan istri saya. Saya tinggal berdua. Kami ada pondok, Bu, di Pondok Amali di Pelem sana. Kalau hari Sabtu Ahad gini ada majelis ilmu. Maka ibu-ibu monggo berbondong-bondong, saya undang ke sana. Bisa enggak? Mau enggak? Mau enggak? Ada fikih, ada Al-Quran, macam-macam. Ibu boleh tanya. Di desa Pelem situ.
Nanti jam 1. Kenapa alias saya enggak saja? Karena dia mempersiapkan. Majelis ilmu dibuat pun yang datang, Masya Allah, abote ra karuan. Kenapa? Karena mahal majelis ilmu itu. Bayangkan kata Nabi, barang siapa berjalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Pahala fisabilillah, bahkan pahala umrah lagi, Masya Allah. Tapi orang sedikit yang mau datang. Nanti dipraktekkan ya. Cuci pakaian suami kita, tunduk pandangan. Jangan suara kita lebih keras dari suami kita. Paham? Paham? Panjenengan sering mendengarkan bagaimana perjalanan Isra Mi'raj. Nabi sudah tampakkan betapa banyak wanita disiksa di neraka. Kenapa? Salah satunya tidak mau berbakti pada suaminya. Ben tak kenceng pisan. Mau selamat dia. Walaupun sampai sholat, jungkir jempale, tapi tidak taat pada suami. Sepanjang suami taat pada Rasulnya, celaka sampai. Bahkan suruh tunduk pandangan sama suami. Ini minta maaf lebaran tok, ngono engkel-engkelan lagi. Oh yo salah Pak. La ilaha illallah. Jangan. Bapak-bapak jangan senyum-senyum. Saya sampaikan. Ngepel, gosok, masak, nyuci pekerjaan laki-laki. Bukan istrinya. Tetapi ketika dikerjakan istrinya, pahala berlimpah luah untuk istri kita. Jadi bapak-bapak nenesan aja ngomong, "Kula kerjamu aja." Oh, ini suami yang dolim. Itu pekerjaan dia. Cari makan, ngempani, apa namanya ini? Dulang. Dulu waktu pengantin baru, nek wong Jawa dulang-dulangan. Iya. Iya. Sekarang wis perjalanan nikah suka sekian tahun wis mangan dhewe ngono. La ilaha illallah. Jangan. Kalau penjenengan ingin keberkahan pahala, jaga khidmat kepada suami. Senangkan suami jenengan. Suami mau berangkat kita antar, kita cium tangannya, kita pakaian bersih, wangi terus. Ini kalau kondangan wangi neng omah, bleketek. Kewale. Di rumah kita khidmat suami, bagaimana kita pakaian rapi, wangi, menyenangkan suami. Ini terbalik umat hari ini. Kalau mau pesta, Masya Allah, wah, tapi di dalam rumah, sakar PDW, daster suek ya tinggu juga. La ilaha illallah. Sakit ya? Sakit ya? Tidak ada lagi bermain-main. Kelima, hidup sederhana, sandang, pangan, papan, sederhana. Sederhanakan keperluan kita. Sandang kita, makanan kita, pakaian kita, rumah kita, sederhanakan. Habis-habiskan dalam amal. Karena hakikat yang kita bangun akhirat kita. Karena dunia ini tidak lama. 67 tahun selesai. Hari ini umur kita sudah berapa? Yang sudah di atas 60, 70. Ya memang sudah hakikatnya mau mati, nggak usah takut. Tapi disiapkan iman yang lurus dan amal soleh. Jangan main-main. Ingat, hidup sederhana. Sandang, pangan, papan, kendaraan, perniagaan sederhana. Iki nikah ke uang memang pesta pora besar-besaran. Bahasan selesai pegang kepala. Utangnya oke. Pendapatannya nggak sesuai. Jangan. Sederhanakan dalam keperluan kita. Nggih, sakit nggih? Sakit nggih? Yang kelima, menghidupkan sunnah, mendidik anak-anak secara sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Cara makan, cara minum, cara tidur, cara istinja yang hari ini kita buat makan minum. Bagaimana makan minum kita berpahala insyaallah. Nabi sudah berjanji kepada kita. Man ahya sunati faqad abani wa man abani kana ma fil jannah, kata Nabi. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunahku, kata Nabi, bukti cinta padaku, kata Nabi, akan bersamaku dalam surga. Maka kehidupan 24 jam ikut sunnah Nabi. Makan minum yang hari-hari kita buat. Ini sudah saya sampaikan, tidak ada lagi punya buat. Pertama, duduk. Duduk dengan tangan kanan.
Minum, duduk dengan tangan kanan. Tidak ada lagi mulai hari ini minum makan tangan kiri. Orang yang makan minum tangan kiri orang yang sombong. Orang yang sombong diharamkan mencium surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan punya hisab. Tetapi kalau kita Masya Allah hidupkan sunnah, apa kata Nabi? Man tamasaka bisunati inda fasyati umati faru ajuri mati syahid, kata Nabi. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di kala rusaknya umatku, baginya pahala 100 orang mati syahid. Ada riwayat 1 orang mati syahid. Sekarang ini udah rusak belum umat? Sudah belum? Sudah belum? Sudah belum? Rusak berat. Konsolat lo gak gelem. Bermusuhan di mana-mana. Gimana Pak? Menghibah orang di mana-mana. Zaman sekarang ini ketika kita menghidupkan sunnah, pahalanya orang mati syahid. Bahkan riwayat 100 orang mati syahid. La ilaha illallah. Makan duduk, minum duduk. Minum dengan tangan kanan. Sebelum diminum dilihat. Minum berdoa, bismillah. 3 cekukan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita hitung sama-sama. Sunnah minum, 1 duduk, 2 pegang tangan kanan, 3 dilihat. Ada kotoran tidak? Dilihat. Ada kisah. Seorang anak balita, 7 tahun ke bawah. Pada saat malam mati lampu, dia minta air. Sama ibunya langsung dikasih. Karena anak ini duduk dalam stil ilmu tadi, tidak mau minum dia. Jangan Uma, hidupkan lampu dulu. Tadi mau dikasih sama anaknya itu air. Ternyata setelah dihidupkan air, di dalam air gelasnya ada kalajengking yang mulia. Karena hidup sunnah tadi selamat itu anak. Ini gak main-main. Merinding kalau cerita ini. Ya, minum 3 cegukan. Diakhiri alhamdulillah wa syukurillah. Berapa itu? 6 sunnah. 6 kali 100. 600 mati syahid. Kalau kita ini minum secara sunnah. Hari ini kita bermain-main dalam perkara amal. Dalam perkara kehidupan sehari-hari. Mulai hari ini, makan, minum, duduk. Tidak ada yang berdiri. Tidak ada yang pakai tangan kiri. Bisa ya? Kiai, ini dikasih makan enggak? Kue ada kue? Oh enggak. Maksudnya langsung praktek. Nah, rupanya enggak ada. Garingan. Biasa khidmat. Besok Kiai, tiap minggu kasih khidmat. Ibu-ibu bawa khidmat enggak apa-apa ke sini. Latihan di sini. Makan, tangan kanan, duduk, dapat pahala, mati syahid. Ah, itu ibu tuh udah praktek dia langsung tangan kanan. Ini enggak main-main, perkara saya tidak mudah. Berapa puluh tahun, mohon maaf ya. Makan, minum, tangan kiri, tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah. Dan ini harus diulang-ulang. Maka ibu-ibu harus menunjukkan sunnah dalam kehidupan hari-hari. Minimal yang hari-hari kita buat. Dan penjenengan harus menjadi ibu madrasah rumah tangga di rumah jenengan. Sehingga bisa mengeluarkan anak cucu yang soleh-solehah dari rumah kita. Kenapa? Karena penjenengan menjadi ibu madrasah dalam rumah tangga penjenengan. Maka pentingnya belajar ilmu agama untuk kita hidupkan di rumah kita. Paham ya? Paham ya? Masih 1 jam lagi. 15 menit lagi katanya. 1 jam. Terakhir, bekerja sama menghidupkan agama dengan suami. Kalau suami malas, diingatkan dengan kelembutan dan kasih sayang. Hidupkan taklim di rumah kita sehingga rumah kita bercahaya sebagaimana bintang di langit ketika makhluk di dunia lihat bintang. Kalau rumah kita cuma nonton TV berjamaah, makan berjamaah, tidur berjamaah, maka ibarat rumah kita seperti bioskop, seperti restoran, seperti hotel saja. Jangan. TV gak bermanfaat, matikan. Jangan nonton sinetron. Kalau bapak-bapaknya nonton sinetron, maka lihat istrinya makin lama makin muak dia. Yang dilihat bintang film cantik, ibu-ibunya gitu juga. Ketika lihat sinetron, melihat bintang-bintang filmnya ganteng,
lihat bapaknya mules. Jangan, jaga pandangan kita sebagaimana sholat. Apa maksud tujuan sholat yang kita kerjakan tadi subuh? Satu, wujud taatnya kita kepada Allah SWT. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam sholat. Taatnya kita sholat, kita hidupkan dalam amal sehari-hari. Di dalam sholat kita jaga wudhu, di luar sholat jaga wudhu kita. Sahabat Bilal, sebab dia menjaga wudhu, Bilal masih di dunia, sendalnya, terumpanya sudah menginjak-injak surganya Allah SWT. Di dalam sholat kita tutup aurat, di luar sholat bagaimana kita tutup aurat. Di dalam sholat kita jaga pandangan, tunduk pandangan, bagaimana di luar sholat jaga pandangan kita, tunduk pandangan kita. Bapak-bapak jaga mata jenengan, jangan melihat wanita-wanita yang bukan mahramnya, sehingga naudzubillah min dzalik, mata kita nanti diculuk oleh Allah SWT. Perempuan gitu juga. Maka tadi saya bilang sama bapak ini, Pak, saya dakwah yang perempuan bingung ngomongnya. Dijaga, jaga pandangan mata kita sebagaimana kita sholat. Di dalam sholat kita membaca Al-Quran, di luar sholat dalam kehidupan sehari baca Al-Quran. Di dalam sholat kita meminta, mengharap, bergantung pada Allah, doa pada Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Di luar sholat pun demikian, meminta, mengharap, bergantung hanya kepada Allah, mengagungkan Allah, berdoa hanya kepada Allah. Di dalam sholat kita tebarkan salam, di luar sholat dalam kehidupan sehari tebarkan salam setiap jumpa saudara muslim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 60 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi 30. Assalamualaikum 20. Kalau orang Surabaya beda, jumpa dengan temannya bukan salam dia. Miso-miso, jancok, kapan kon teko? Malah miso-miso, enggak paham. Maka tebarkan salam. Sakit ya? Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Apa yang kita sampaikan tadi kesankan dalam hati kita, kemudian segera kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka agama yang kita tanam dalam hati kita tadi, kita rawat, kita jaga, kita selamatkan, sehingga agama kita ini akan bermanfaat bagi diri kita, menjadikan kendaraan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kita dikumpulkan taman-taman surga di dunia, nanti kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurang saya maaf. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Bu, saya minta maaf. Saya nggak bisa lemah lembut kayak Mbah Kiai. Dulu kalau pendidikan di polisi ini suruh teriak-teriak. Jadi nyampaikan begini, saking semangatnya, ingat itu. Agama harus semangat, jangan main-main. Jangan dagelan. Harus semangat. Nabi dulu nyampaikan agama sampai merah. Tapi setelah keluar dari majelis lembut sebagaimana kapas kena air. Sakit ya? Agama saya tenanan. Terima kasih.